In your presence I am calm, waiting for the kingdom come, waiting for the kingdom come. In His name I find the peace. In His name I find. In His name I find the joy. In His name I find. In His name I find. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di Indonesia dan sekitarnya, serta selamat pagi bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta saudara-saudari kami yang berada di Eropa pada siang ini. Bersama kami ibadah online dari Sema Adonai. Hari ini tidak berasa kita sudah memasuki bulan September pada tanggal 3 hari ini ya, tahun 2023. Biarlah sesuai tema pada malam ini, hidup dalam kesatuan. Kita bulan lalu sudah memperingati bagaimana bangsa kita merdeka yang ke-78 tahun, dan biarlah kita terus unity sebagai anak bangsa, dan dalam apapun, dalam rumah tangga, dalam gereja, dan dalam bernegara. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita siap mendengar pujian pada malam ini. Lagu pembuka oleh Bu Murni, Kasih dari Surga. Kami persilakan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Terima kasih Bu Murni. Biarlah kasih dari surga memenuhi kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita semua datang pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Kita bukan melayani hanya manusia, tetapi kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, dengan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita pribadi lepas pribadi, baik kita yang di mimbar, baik kita yang multimedia. Tuhan tolong kami semua yang membawakan doa syafaat, serta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, pengumuman serta persembahan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami dari awal, pertengahan sampai akhir menyerahkan juga hamba-Mu Daniel yang akan membagikan firman pada malam ini dengan judul Hidup dalam Kesatuan. Biarlah apa yang Engkau taruhkan kepada hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dimanapun kami berada, kami tetap unity di dalam rumah tangga kami, dan kami tetap menjaga unity di pelayanan kami. Biarlah bangsa kami juga unity di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena tidak berapa lama lagi 2024 sudah menjelang untuk bangsa kami mengadakan pemilu. Kami ada untuk Tuhan, agar kami bersama-sama terus berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dari Tuhan Yesus, pengurapan-Mu, hikmat kebijaksanaan, pewahyuan daripada-Mu, seperti air mengalir menutupi dasar lautan, mengurapi hamba-Mu Pak Daniel yang akan membagikan firman pada malam ini, menjadi berkat
bagi kami semuanya. Kami Tuhan serahkan Tuhan seluruh peralatan yang kami gunakan, signal, internet kami, serta Tuhan keadaan listrik, perlengkapan yang kami gunakan, dan kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan dari intruder yang menyerang kami. Semua Engkau cover dan lindungi melalui malaikat-Mu Mikael yang berjaga-jaga bagi kami. Engkaulah yang menjadi tembok berapi bagi kami, kubu pertahanan kami. Pengurapan-Mu turun bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mengumumkan bahwa permintaan doa lewat live chat, pokok doa apapun yang sedang saudara-saudariku gumulkan, silakan menghubungi kami. Terima kasih. Sebagai pujian yang kedua, kita akan mendengarkan Bagai Raja Wali oleh Bu Murni, kami persilakan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepang sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepang sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai
Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Ya, bagaikan Raja Wali, apapun persoalan pergumulan kita pribadi lepas pribadi, sesuai firman Tuhan dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Karena bila kita belajar Raja Wali, bila ada badai, dia justru naik di atas badai. Dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya, tetapi dia hanya merentangkan saja sayapnya, sehingga angin badai di bawahnya membawa dia naik terbang tinggi. Biarlah kita belajar apa yang Tuhan berikan kita hikmat melalui alam. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya, dan pada malam ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Daniel Palungan dengan tema hidup dalam kesatuan. Tetapi sebelumnya, mari kita mendengarkan satu pujian Dia Seperti Air oleh Bu Murni. Waktu dan tempat kami persilakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
akan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Ya, mujizat, percayalah, bila kita mempunyai iman di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Kita akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib bagi kita. Mari saudara-saudariku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilakan waktu dan tempat. Salam saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan agar Roh Kudus menyingkapkan kebenaran dalam teks yang kita baca bersama-sama. Bapa di surga, pada malam ini kami berterima kasih karena anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Bukan saja telah menyelamatkan kami, tetapi juga selalu mempercayakan perkara-perkara ajaib untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di dalam kami memberitakan Injil kepada segala bangsa. Pada malam ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami, supaya kami dapat hidup menurut apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat hidup di dalam kesatuan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Hal ini sangat penting karena perpecahan gereja, perpecahan kelompok-kelompok orang-orang percaya itu, bahkan juga perpecahan tim pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya baru terjadi sekarang ini, tetapi dari dulu. Dan itu sisi negatifnya. Tetapi sisi positif yang Tuhan mau supaya kesatuan ini terwujud di dalam gereja Tuhan adalah dalam tubuh Kristus adalah supaya gereja itu menjadi efektif di dalam panggilan pelayanannya ke tengah-tengah dunia ini, mengemban baik mandat kultural maupun mandat spiritual. Nah, karena adanya perpecahan-perpecahan di antara gereja, maka akhirnya panggilan sebagai saksi Kristus itu menjadi agak melambat. Ya, saya tidak katakan gagal, tetapi melambat oleh karena hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang harusnya menjadi penggerak penginjilan ke segala bangsa itu justru sibuk dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan panggilan itu. Nah, karena itu maka kita akan belajar bersama-sama dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, jadi saudara-saudara, itulah bacaan kita pada hari ini, ya, bagaimana dari ayat ini Paulus mengajarkan, menghimbau dan memerintahkan supaya jemaat di Filipi itu dapat mewujudkan di dalam komunitas mereka kesatuan yang sejati, ya, kesatuan yang sesungguhnya, supaya dengan itu maka akan memberikan satu sukacita, ya, kebahagiaan bagi Rasul Paulus. Dan ini berarti bahwa kesatuan itu merupakan harapan, merupakan cita-cita yang sekaligus juga merupakan tujuan dari pelayanan Rasul Paulus. Dan itu semua secara tersirat di dalam pelayanan para rasul, supaya anggota-anggota tubuh Kristus itu menjalin hubungan di dalam kesatuan yang sejati sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itu maka kata satu-satu-satu itu diulang berkali-kali di dalam ayat-ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang kedua dan seterusnya itu. Nah, itu sebabnya saudara, maka dari kata satu itu saya mengangkat judul orang Kristen yang hidup di dalam kesatuan, ya, orang Kristen yang hidup di dalam kesatuan. Nah, tapi tentu pembahasan ini tidak akan saya bahas secara keseluruhan dari Alkitab, tetapi prinsip-prinsip kesatuan ini saya akan bahas hanya terbatas di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tentu nanti sesudah itu saya akan mencari ayat-ayat referensi, ya, tetapi tidak menyeluruh, hanya ayat-ayat tertentu yang saya akan ambil untuk memberikan satu dukungan terhadap prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh Rasul Paulus, yang saya temukan dan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini, untuk kita dapat semakin yakin bahwa sesungguhnya kesatuan itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip atau nilai-nilai Kristiani yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu ada syarat-syarat bagaimana untuk kita mewujudkan kesatuan ini. Ya, ya. Syarat-syarat. Jadi kunci keberhasilan, kesatuan, ya. Bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu ada kunci-kuncinya atau ada syarat-syaratnya. Ya, saya agak sedikit terpecah pemikiran tadi karena ayat ini pernah dihotbahkan oleh seorang hamba Tuhan juga di tempat kami, yang justru dia
menyampaikan satu topik yang berjudul The Power of Unity. The Power of Unity. Jadi menurut dia bahwa kesatuan itu memiliki dampak yang luar biasa. Betul, saya tidak bisa sangkal itu bahwa kesatuan, unity itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Bukan saja untuk mencapai hal-hal yang negatif, ya, tetapi juga untuk mencapai hal-hal yang positif. Maksudnya bahwa kalau orang-orang jahat itu sepakat, orang-orang jahat itu bersatu, maka tujuan kejahatan mereka itu akan dahsyat luar biasa. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau kemudian mewujudkan kesatuan itu secara sama-sama, maka mereka juga akan mencapai satu hasil yang luar biasa, yang spektakuler di dalam hidup ini. Namun sangat disayangkan bahwa pendeta itu salah membaca ayatnya, karena Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu bukan berbicara tentang the power of unity, tetapi berbicara tentang the keys of unity. Nah, ini saudara ya, saya bawa saudara sedikit kepada bagaimana membaca Alkitab itu secara benar. Ya, ini yang menjadi persoalan banyak pendeta-pendeta yang berdampak buruk kepada gereja atau jemaat Tuhan, karena pendeta-pendeta seringkali salah di dalam membaca Alkitab. Nah, sebagai dosen hermeneutik, dosen homiletik, seringkali saya berkata di dalam kelas bahwa yang menjadi persoalan gereja Tuhan sekarang ini adalah banyak pendeta-pendeta yang tidak tahu membaca Alkitab. Nah ya, ini pernyataan yang sangat tegas yang saya sampaikan kepada saudara, dan karena itu saya mau supaya saudara juga bertumbuh di dalam iman saudara, di dalam pengetahuan saudara, dan salah satu yang saudara perlu kuasai untuk bisa bertumbuh adalah membaca Alkitab dengan benar. Nah, karena itu maka Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang rahasia, syarat-syarat atau kiat-kiat untuk mewujudkan kesatuan itu. Nah, ini juga yang seringkali menjadi pergumulan saya di gereja kami atau di sidang-sidang daerah gereja kami, karena sangat banyak topik tentang unity itu, tetapi kemudian yang berbicara itu hanyalah orang-orang praktisi, penganut teologi praktisi, ya, praktik gitu maksudnya, teologi praktik, praktikal teologi. Nah, harusnya kalau kita mau berbicara tentang kesatuan yang sejati, unity yang sejati itu, maka landasan dasarnya itu sebenarnya adalah teologi. Nah, makanya tadi saya bilang itu sangat disayangkan bagi gereja kami itu mau mencapai satu kesatuan di dalam gereja, tetapi sama sekali tidak mendasarkan prinsip kesatuan itu di atas landasan teologis atau landasan ajaran Alkitab. Nah, karena itu maka pada hari ini Bapak Ibu, saya mau supaya mengerti apa yang dimaksud dengan kesatuan itu dengan berlandas kepada Alkitab, secara khusus kepada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, syarat yang pertama untuk bisa kita mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus itu adalah merefleksikan kehidupan di dalam Kristus. Orang yang merindukan, mendoakan, dan mengupayakan terwujudnya kesatuan di dalam Kristus itu bisa kampanye. Ya. Boleh mengajak, boleh mempengaruhi orang supaya masuk di dalam satu komunitas, satu kelompok yang dia bangun dengan tujuan untuk membangun kesatuan. Tetapi kesatuan yang dimaksudkan Alkitab di sini bukan hanya kesatuan di dalam satu komunitas lokal atau komunitas yang kecil, tetapi ini dimaksudkan supaya ada kesatuan di antara sesama tubuh Kristus di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 325 denominasi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Itu data beberapa tahun yang lalu, sekarang bertambah lagi. Nah, tetapi tidak cukup dengan hanya
mengajak, mempengaruhi, atau mengajarkan bahwa mari kita bersatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun yang kunci adalah bagaimana orang itu dapat merefleksikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Nah, berarti di sini ada dua hal yang saudara perlu Bapak Ibu pikirkan. Yang pertama adalah di dalam Kristus. Ya. Orang-orang yang mau supaya tercipta kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus, orang itu tidak bisa tidak dia harus berada di dalam Kristus. Karena kalau kita hanya menjadi anggota gereja, berada di dalam gereja, aktivis gereja, maka justru ini yang akan membuat pengkotak-kotakan gereja-gereja atau tubuh Kristus itu. Karena apa? Karena orang yang hanya sekedar ada di dalam gereja, sekedar aktivis gereja, dia akan berjuang dengan segala kemampuan untuk membesarkan gerejanya sendiri dan tidak peduli dengan gereja-gereja yang ada di luar gereja lokalnya atau yang ada di luar denominasinya. Nah, jadi karena itu saudara, maka kalau saudara mau supaya terwujud kesatuan gereja yang sejati itu, maka setiap orang di antara saudara, setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, setiap anggota-anggota gereja itu dia harus memastikan diri bahwa dia telah berada di dalam Kristus dan bukan sekedar berada di dalam gereja atau berada di dalam satu denominasi gereja tertentu. Ya, ini saudara bisa melihat di berbagai tempat di dunia di Indonesia. Bagaimana gereja yang satu gontok-gontokan dengan gereja yang lain. Bagaimana gereja yang satu berupaya supaya gereja yang lain itu menjadi mati agar dia sendiri yang bertumbuh. Ya, bagaimana di daerah-daerah Kristen di Indonesia itu terjadi permasalahan serius antara gereja aliran Pantekosta dengan gereja aliran Protestan. Dan ini bukan hanya sebatas kepada pertempuran secara dogma gereja, tetapi bahkan tidak sedikit ada yang saling baku pukul. Ya, di NTT saya pernah temukan itu beberapa tahun yang lalu antara pemuda gereja Katolik dan pemuda gereja Gemim itu saling tawuran. Kemudian di Tanah Batak beberapa puluh tahun yang lalu di dalam denominasi gereja Batak itu sendiri ada permusuhan yang begitu hebat oleh karena memperebutkan kedudukan tertinggi dari hierarki gereja itu. Ya, terlepas dari ada intervensi politis, tetapi itu realita bahwa sejarah Indonesia membuktikan gereja-gereja itu seringkali terlibat di dalam pertikaian dan tidak jarang yang sampai kepada kontak fisik. Nah, itu bukti bahwa mereka hanya aktivis gereja, mereka hanya hamba organisasi. Tidak berada di dalam Kristus walaupun mereka adalah orang Kristen. Makanya berkali-kali saya katakan, apalagi ketika saya mengajarkan doktrin soteriologi itu, saya katakan tidak cukup beragama Kristen. Karena agama Kristen tidak menjamin keselamatan. Tetapi orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi itu yang pertama. Bahwa untuk kita dapat mewujudkan kesatuan itu, kita harus berada di dalam Kristus. Lalu kemudian kita merefleksikan dari hidup kita kehidupan Kristus itu. Nah, di sini saya tidak perlu jabarkan panjang lebar tentang bagaimana Kristus itu, yang adalah Allah yang sempurna, yang adalah Allah yang maha kasih, yang maha suci. Kita tentu sifat-sifat Kristus itu harus juga masuk ke dalam kehidupan kita, kemudian kita dapat nyatakan itu di dalam berinteraksi dengan sesama orang-orang lain. Nanti di sesi kedua dari khotbah ini saya akan panjang lebar berbicara tentang itu, tetapi di sini sekilas saya mau sampaikan dulu bahwa sebagai orang-orang yang merindukan terwujudnya kesatuan keesaan tubuh Kristus, maka dia harus pertama-tama berada di dalam Kristus, lalu kemudian kedua dia harus mampu untuk merefleksikan kasih itu kepada
sesama orang-orang percaya dan bukan hanya sesama anggota gerejanya. Nah, ini Rasul Paulus juga menghimbau. Efesus pasal 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, bukankah Kristus itu kasih? Maha kasih. Justru karena kasihnya, dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Nah, Paulus mengatakan di dalam surat yang lain, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen itu untuk dapat mewujudkan kesatuan dengan senantiasa berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan di sini bukan melebur menjadi satu gereja lokal, kemudian membuat satu sinode. Ya. Saya belajar tentang teologi pastoral bahwa efektifnya seorang gembala itu di dalam melayani satu jemaat lokal itu tidak mungkin dia bisa lakukan sendiri kalau jemaat itu sudah terdiri dari ribuan orang. Atau katakanlah 1000 orang. Kalau 100-200 mungkin masih bisa ditangani sendiri. Tetapi kalau sudah di atas itu, maka seorang pendeta tidak akan mampu lagi untuk melayani jemaat yang sebanyak itu dengan waktu yang sangat terbatas dan tenaga yang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu maka harusnya gereja-gereja yang sudah besar itu dilayani bersama-sama oleh pendeta-pendeta. Di sini bisa saja berada di tempat yang lain dalam persekutuan yang lain, tetapi berbeda tempat, berbeda liturgi ibadah, itu tidak berarti kita pisah, tidak berarti kita pecah. Karena yang perlu diikat di sini adalah kesatuan di dalam roh. Nah, sebagai contoh pada malam ini adalah saudara ada di Jerman, saudara ada di Hong Kong, saudara ada di Amerika, ada di Indonesia. Di Indonesia saja kita ada di berbagai tempat yang terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Tetapi kemudian kita bisa bersatu oleh karena masing-masing kita itu sadar bahwa saya ini adalah hamba Kristus, anak Kristus, dan karena itu maka saya bersatu dengan siapapun yang juga memiliki prinsip hidup yang sama di dalam pelayanan. Nah, jadi tidak berarti HKBP pisah dari Gereja Bethel Indonesia, Gereja Bethel Indonesia pisah dari Gereja Pantekosta di Indonesia, atau Gereja Jawa, gereja-gereja suku di Indonesia. Itu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan, karena kesatuan gereja itu sama seperti kesatuan tubuh yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai analogi. Ya, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda posisi, berbeda-beda fungsi, tetapi memiliki kesatuan, yaitu terikat kepada kepala yang dari mana kehidupan itu mengalir dan terpancar. Nah, jadi karena itu maka membangun kesatuan tidak juga berarti melebur. HKBP melebur menjadi Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantekosta Indonesia melebur menjadi Gereja Bethel Indonesia dan lain sebagainya. Ya, tetaplah di dalam sinodemu, tetaplah di dalam gereja lokalmu, tetapi rohmu itu tidak boleh dibatasi oleh merek, rohmu tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Nah, orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sehingga ketika dia menyanyi, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan sampai selama-lamanya, itu bukan sekedar syair-syair yang diucapkan dari mulut tanpa makna, penghayatan, tetapi itu syair-syair yang keluar sebagai satu ungkapan dari apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam pikirannya. Kita berbeda, kita punya pola liturgi berbeda, tetapi engkau adalah saudaraku dan saudariku. Karena engkau ada di dalam Kristus, saya ada di dalam Kristus. Nah, itu yang pertama, saudara-saudara. Ya, kiat
atau kunci untuk membangun kesatuan tubuh Kristus adalah saudara harus berada lebih dahulu di dalam Kristus. Nah, yang kedua, kiat syarat untuk bisa mewujudkan kesatuan tubuh Kristus adalah memiliki pikiran yang sama. Memiliki pikiran yang sama. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Setiap orang memiliki pikiran sendiri-sendiri. Setiap orang punya rancangan, punya tujuan di dalam pikirannya sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu maka kalau masing-masing orang itu berjalan dengan pikirannya sendiri-sendiri, maka akan sangat berpotensi besar untuk terjadinya perselisihan, pertentangan, bahkan kemudian terjadi pertengkaran karena memang manusia itu memiliki pikiran-pikirannya sendiri. Nah, saya ketika memimpin satu ibadah pemberkatan nikah, saya katakan bahwa ada 3 prinsip untuk membangun kesatuan sebagai suami istri dan juga sebagai sesama teman. Nah, yang pertama itu adalah sehati. Ya, sehati ini adalah satu kunci yang bisa membangun hubungan persahabatan. Ya. Satu contoh di dalam Alkitab itu antara Daud, seorang anak gembala, petani miskin, dengan Yonatan, sang pangeran, Raja Saul. Status sosial berbeda. Ya. Level ekonomi sangat jauh. Tetapi karena Daud dan Yonatan itu sehati, maka semua batas-batas, semua bentuk-bentuk perbedaan itu hilang lenyap. Dan kemudian mereka hidup di dalam kesatuan. Tetapi kesatuan sebagai seorang sahabat. Nah, lalu sepikir itu, ini adalah satu kunci yang bisa membangun kesatuan di antara sesama tim kerja. Teamwork. Kalau di dalam satu teamwork itu, masing-masing orang dengan pikirannya sendiri, masing-masing orang dengan tujuannya sendiri, maka mustahil untuk kita bisa mencapai satu kesatuan di dalam tim kerja atau teamwork itu. Nah, oleh karena itu, maka satu tim akan maju, satu tim akan berkembang, kalau memang setiap personal di dalam tim itu telah sepakat untuk menjalin hubungan dalam kesepikiran. Nah, ini yang seringkali membuat tim-tim, apakah di politik terutama dan di dalam tim pelayanan pekerjaan Tuhan itu terpecah belah oleh karena tidak sepikir. Satu contoh konkret di Indonesia sekarang ini lagi gonjang-ganjing partai politik, ya, oleh karena tidak dicapainya satu kesepakatan sepikir di dalam membangun satu relasi kerja untuk memenangkan pemilihan umum di tahun 2024 itu. Nah, di dalam tim kerja juga begitu. Saya bergabung di dalam berbagai tim, tetapi kemudian ada yang saya mundur secara teratur, ada juga yang memang saya keluar oleh karena sebelumnya itu terjadi satu perdebatan-perdebatan karena gagal untuk mencapai kesatuan pikiran. Terutama di dalam membangun satu tim pelayanan gerejani atau tim pelayanan misi seperti ini, saudara-saudara, kita tidak boleh membuat satu rancangan, perencanaan berdasarkan selera kemauan sendiri, tetapi mari kita mencari satu titik temu yang di sana kita bisa menyatukan segala pikiran kita. Dan oleh karena itu maka seseorang yang terlibat di dalam tim pelayanan seperti ini, dia harus memiliki apa yang menjadi tujuan Kristus
di dalam hidupnya, tujuan Kristus di dalam gerejanya. Kalau kita tidak mengerti itu, lalu kita membuat pikiran sendiri, tujuan sendiri, maka ini yang membuat persekutuan-persekutuan gereja ini ataupun juga tim-tim pelayanan gereja itu menjadi berantakan. Nah, ini satu contoh yang sedang terjadi di dalam pelayanan saya ini. Itu juga terancam kepada satu perpecahan oleh karena memang antar satu persona dengan satu persona yang lain itu ya tidak ditemukan titik kesepahaman, titik kesepikiran itu. Nah, jadi sehati itu adalah kunci untuk menjalin hubungan persahabatan, sepikir itu adalah kunci untuk membangun sebuah tim kerja, dan khusus untuk suami istri itu ada yang namanya sedaging atau satu daging. Demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tetapi satu. Nah, jadi tiga itu untuk bisa membangun sebuah rumah tangga yang utuh, yang kuat, yang bertahan melintasi segala badai dan gelombang, maka jangan hanya pikirkan tentang satu daging. Ya, ini hawa nafsu kedagingan. Walaupun itu tidak salah, itu suci di dalam pernikahan Kristen. Tetapi berusahalah suami istri untuk mencapai kesepakatan pemahaman dan kesepakatan pikiran. Ini di sini sudah mulai terjadi ancaman-ancaman, retak-retak mulai muncul di dalam rumah tangga itu karena istri punya pikiran sendiri, suami punya pikiran sendiri. Nah, kemudian karena tidak lagi sehati, tidak lagi ada rasa cinta, maka akhirnya rumah tangga itu tidak terkecuali rumah tangga Kristen, bahkan rumah tangga pendeta-pendeta berujung kepada yang namanya perceraian. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting saya angkat di sini supaya kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus memiliki pemahaman yang sama dan harus memiliki pikiran yang sama. Selama masing-masing berpikir dengan pikirannya sendiri, bertindak dengan rancangannya sendiri, maka kesatuan itu adalah sebuah mimpi. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-15-16 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah, di sini ada beberapa hal yang juga merupakan satu prinsip kesatuan, tetapi dua yang saya sudah sebutkan tadi itu adalah sehati itu. Nah, ini bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, itu seperasaan. Itu lebih dominannya kepada hati. Ini kalau kita memiliki sifat empati seperti ini, merasakan apa yang dirasakan oleh orang atau teman sesama orang percaya atau teman di dalam satu tim, maka ini sudah merupakan satu kekuatan yang terbangun dari dalam diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini bukan saja di orang-orang dunia, tetapi juga di orang-orang Kristen itu adalah ada orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini bahaya. Karena itu ada banyak teman-teman yang mengharapkan supaya channel-channel seperti ini mati. Dan biar channelku yang hidup. Kursus-kursus Alkitab, kalau perlu yang lain punya mati, saya punya yang hidup. Ini salah, saudara-saudara. Ya, saya sangat terkesan dengan profesor saya, Dr. Chris Marantika, guru besar saya. Ketika dia pulang dari Dallas Theological Seminary ke Indonesia dengan visi satu-satu Indonesia bagi Kristus, dia presentasikan itu bagi hamba-hamba Tuhan. Lalu dia berkata, bagaimana engkau bisa mencapai satu-satu
satu Indonesia bagi Kristus itu. Satu-satu di sini adalah satu gereja di dalam satu desa, dalam satu generasi. Bagaimana engkau bisa mencapai dengan generasi 40-50 tahun itu untuk mencapai puluhan ribu desa-desa di Indonesia? Lalu Dr. Christopher Antika berkata, saya tidak akan bisa mencapai ini dengan seorang diri atau dengan kelompok saya, tetapi dengan berkolaborasi dengan tim-tim yang sama, kelompok-kelompok yang sama yang sudah ada di Indonesia, baik kelompok gereja, denominasi gereja, maupun juga sekolah-sekolah tinggi teologi, kemudian badan-badan misi. Nah, kalau semua lembaga-lembaga Kristiani ini bersatu dan memiliki satu pikiran untuk membangun satu gereja dalam satu desa, maka pasti itu akan tercapai di dalam satu generasi. Jadi, seperasaan, sehati. Tetapi karena kita seringkali tidak, maka ya yang terjadi adalah perpecahan, ya, dan kemudian tidak sedikit yang akhirnya hilang dari peredaran. Nah, jadi empati itu perlu, kolaborasi itu perlu dibangun dan jangan kompetisi. Ya, saya tidak suka dengan teman-teman yang membangun satu tim pelayanan dengan jiwa kompetitif. Kompetitif itu di dalam arti positif, ya, seperti Paulus bilang, aku cemburu, aku memiliki kecemburuan ilahi karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Nah, kalau itu yang menjiwai, menyemangati kita untuk kita berkompetisi di dalam pelayanan, itu positif. Tetapi kalau berkompetisi untuk saya yang paling besar, saya yang paling berhasil, nah ini yang ditentang oleh Paulus juga di dalam salah satu ayat ini. Jangan menganggap diri sendiri pandai. Nah, yang kedua berkaitan dengan poin ini adalah hendaklah kamu sepikir. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tadinya kita berpikir untuk memberitakan Injil, mewartakan kebenaran kepada segala bangsa. Makanya akhirnya kita sepakat, ayo, kita beberapa teman sepakat. Tetapi kemudian ada teman yang sekarang orientasinya adalah bagaimana untuk memiliki sebuah gedung yang mewah, maka akhirnya teman-teman yang lain menjadi mundur, menarik diri. Nah, saudara ini memiliki pikiran sendiri, memiliki tujuan sendiri. Nanti tujuan itu saya akan sampaikan itu. Tetapi di sini adalah sepikir. Nah, seandainya kita tetap sepakat bahwa kita mau memberkati dunia dengan kebenaran, maka yang harus kita cari itu adalah mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas teologi, kualitas ajaran kita, sehingga kita menemukan satu ajaran yang benar. Dan itu yang kita mau dengungkan, kumandangkan kepada segala bangsa. Tetapi karena pemikirannya lain, akhirnya yang bukan bagaimana untuk menemukan kebenaran yang sejati itu, tetapi bagaimana untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ini bahaya di segala organisasi ini, sangat berbahaya, saudara. Karena itu maka kita harus sepikir. Nah, di dalam tim ini, saya harap supaya kita tetap sepikir bahwa melalui channel ini, kita akan mewartakan, kita akan menyebarluaskan Injil kasih karunia Allah kepada segala bangsa. Sehingga yang terlibat di IT, yang terlibat di dalam manajemen, yang terlibat di dalam konten-konten itu betul-betul sadar bahwa ini tujuan kita loh, ini loh pikiran yang kita mau wujudkan di dalam tim ini. Nah, itu yang kedua, saudara, ya. Jadi syarat atau kiat untuk bisa mewujudkan kesatuan di antara sesama orang-orang percaya adalah kita harus berjuang untuk menyatukan pikiran. Nah, oleh karena itu boleh mengemukakan gagasan-gagasan, tetapi kalau nanti gagasan itu tersaring, yang merasa disaring gagasannya itu tidak usah merasa minder atau tidak usah merasa sakit hati, karena memang sepakat kita adalah kita mau mencari sesuatu yang terbaik untuk pelayanan kita bersama-sama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah memiliki tujuan yang sama.
Ya, ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan. Tuh, satu tujuan. Untuk apa kita membangun tim? Ya. Cucu saya hari ini jam 5:30 tadi saya antar dia ke klubnya untuk ada pertandingan sepak bola. Nah, lalu saya bilang sama dia bahwa tujuan membangun sebuah tim kesebelasan itu adalah untuk mencapai kemenangan. Dan untuk mencapai kemenangan itu, maka satu tim harus berjuang untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu, upayakan kerjasama di dalam tim kesebelasan itu supaya tercipta gol. Jangan mau membawa bola sendiri, jangan mau ingin menonjol sendiri, jangan mau ingin berprestasi sendiri, karena tidak ada satu kesebelasan yang bisa menang dengan hanya bermain sendiri. Tetapi kesebelasan itu akan menang kalau semua anggota atau 11 orang di dalam tim itu betul-betul memiliki tujuan yang sama, yaitu kita mau mencetak gol, yaitu kita mau mencapai kemenangan. Nah, oleh karena itu maka kita harus menanamkan tujuan itu. Tujuan kita adalah untuk memenangkan pertandingan dan bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Nah, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apa goal saudara? Ini penting. Kalau goal saudara itu berbeda dengan goal yang lain, seperti tadi saya sudah katakan itu, goal yang awalnya kita canangkan, ternyata dihianati lalu membuat goal sendiri, akhirnya hancur atau pecah kongsi yang pertama kali dibangun itu. Nah, di dalam gereja, apa goal yang mau dicapai? Nah, tentu kita tidak boleh menetapkan goal dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yaitu Allah menghendaki supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Itu dari Allah Bapa. Dari Yesus dia berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu tujuan Yesus. Tujuan Bapa supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Tujuan Yesus adalah supaya segala bangsa menjadi murid baginya. Nah, kalau kemudian ada sub-subordinasi di bawah Kristus yang mau mencoba membangun pelayanan atau membangun satu kelompok tim pelayanan, tetapi menyimpang dari tujuan Bapa, menyimpang dari tujuan Yesus, maka ini sangat-sangat berbahaya ataupun juga sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan di dalam. Nah, jadi karena itu maka saudara-saudara, setiap hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan itu, dia harus bergumul secara teologis dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau capai di dalam dunia ini, itu dapat diserap di dalam dirinya, dan kemudian dia berjuang untuk mencapai itu, tetapi tentu di dalam kapasitas yang mampu dia capai. Ya, tadi pagi saya nonton sebuah video dari sebuah denominasi atau gereja Toraja. Nah, jadi gereja Toraja ini ada ketua sinodenya dan pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi di dalamnya sendiri juga ada bidang-bidang. Nah, yang dimunculkan tadi pagi di dalam video itu adalah bidang IT. Jadi bagaimana orang-orang yang menangani masalah teknologi, ya, jaringan-jaringan internet di dalam gereja Toraja itu, mereka sendiri memiliki satu beban bahwa kami mau supaya melalui keahlian kami ini, Injil Kerajaan Allah itu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Dan saya sangat-sangat gembira mendengar ini karena berarti bahwa jemaat-jemaat gereja Toraja itu sudah mulai menerobos keluar dari tembok gerejanya, dan alat yang dipakai untuk menerobos tembok gereja, tembok denominasi itu adalah IT. Ya, dan ini saudara, kita juga sedang berkecimpung di dalam pelayanan itu melalui IT, dan ada orang-orang di dalam
tim kita ini yang punya karunia, punya talenta, punya skill itu, dan ini kita harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan orang IT adalah supaya Injil bisa disebarluaskan, tujuan manajemen adalah supaya Injil bisa disebarluaskan, tujuan pengisi konten seperti saya ini adalah supaya Injil bisa disebarluaskan. Dan kalau itu kita konsisten, konsekuen terus-menerus dengan itu, saudara, maka badai boleh datang, godaan boleh menerpa, tetapi tim ini akan berjalan terus oleh karena berjalan menuju kepada tujuan yang sama. Ada ayat di dalam Alkitab, kalau tidak salah dalam kitab Sefanya berkata, berjalankah dua orang bersama-sama kalau tidak sepakat? Tidak mungkin orang bisa berjalan beriringan, searah, kalau memang memiliki tujuan yang berbeda. Secara otomatis, alami, pasti akan terpecah belah. Karena memang tidak sepakat untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi kalau dua orang itu sepakat untuk satu tujuan yang sama, maka pasti akan berjalan bersama-sama. Sekalipun melintasi terjal, menanjak tebing yang tinggi, tetapi akan tetap berjalan bersama-sama karena menuju arah yang sama. Saya suka nonton film-film YouTube, keadaan nomaden, orang-orang nomaden di daerah Irak, Iran. Ya, itu bagaimana satu keluarga itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu perjalanannya itu adalah bagi saya perjalanan maut karena memanjat tebing, kemudian menuruni lembah, bahkan kadang-kadang harus melewati sungai ngarai yang begitu dalam. Tetapi karena keluarga ini memiliki tujuan yang sama, walaupun ada anak yang masih kecil itu menangis karena tidak tahan lagi perjalanan ini, ada seorang ibu-ibu yang tua yang mungkin karena sudah usia lalu tidak kuat lagi berjalan seperti ini, dia mengikuti dari belakang sambil menangis. Saya merasakan betapa derita yang dialami oleh orang-orang itu. Tetapi saya bisa belajar dari situ, bahwa kalau setiap orang itu berjalan kepada satu titik yang sama, maka perjalanan itu akan berjalan seiring, sejalan, dan seirama. Tetapi karena kita punya tujuan yang berbeda-beda, maka itu sebabnya tanpa angin, tanpa badai, perpecahan terwujud. Nah, ini doa Tuhan Yesus. Nah, ini tujuan, ya kan? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, yaitu murid inti 12 orang. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus berdoa untuk tim Sema Adonai. Tetapi juga untuk orang-orang yang kemudian menjadi percaya melalui pemberitaan Sema Adonai ini bersatu. Itu doa Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Nih tujuannya. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus itu bertujuan untuk segala bangsa, seisi dunia, percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah datang ke dunia ini untuk menjadi penebus juru selamat. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, ya, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku.
Nah, jadi saudara, ini doa Tuhan Yesus yang diangkat oleh banyak penceramah-penceramah tentang the unity of the church itu. Ya, bahwa kita perlu membangun satu kesatuan untuk mewujudkan, merealisasikan doa Tuhan Yesus. Tetapi mengadakan seminar saja, mendoakan saja, tetapi kemudian tindakan-tindakannya itu berbeda-beda, ya doa Tuhan Yesus akan masih terus tertunda penggenapannya, karena kita belum menetapkan satu tujuan yang sama untuk kita raih bersama-sama di dalam pelayanan bersama. Nah, hari ini saudara-saudara, tujuan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya di dalam pelayanan adalah supaya melalui saudara dan saya, dunia percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa, dunia tahu bahwa Yesus adalah utusan Bapa untuk menjadi penyelamat dan penebus. Nah, jadi memiliki satu tujuan yang sama itu akan menjadi penyebab terjadinya kesatuan di dalam gereja Tuhan dan juga di dalam tim-tim pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau gereja Protestan memiliki tujuan ini, kalau gereja Pantekosta memiliki tujuan ini, kalau gereja karismatik memiliki tujuan ini, kalau gereja Roma Katolik memiliki tujuan ini yang dicanangkan oleh Tuhan Yesus, maka di antara aliran-aliran kekristenan itu akan terjadi satu jalinan kasih yang kuat, sehingga walau berbeda, tetapi perbedaan itu justru merupakan kekayaan. Perbedaan itu justru merupakan kekuatan. Ya, saya sebagai orang Toraja akan susah untuk menjangkau orang Nias, orang Batak. Tetapi kalau orang Batak, orang Nias sendiri yang pergi ke daerahnya untuk menjangkau orang-orang yang sebudaya, yang satu wilayah yang sama, maka itu akan lebih efisien, lebih efektif. Ya, jangan lagi termakan dengan ajaran yang mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, itu betul yang dialami oleh Yesus. Tetapi kalau kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan dan ditempatkan Tuhan di daerah kita masing-masing, itu tidak berarti bahwa kita tidak akan efektif. Pasti Tuhan akan lengkapi kita dengan kuasa, sehingga tujuan Allah menempatkan di daerah kita masing-masing itu juga akan tercapai. Selama tujuan itu sama dengan apa yang dicanangkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi tujuannya orang Batak dengan tujuannya orang Nias untuk melayani di Batak dan melayani Nias sama, maka dengan sendirinya tidak akan ada permasalahan antara BNKP dan HKBP, tetapi justru akan saling berkolaborasi sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat untuk memenangkan Sumatera bagi kerajaan Allah. Ya, di Jawa juga begitu, di Indonesia Timur juga begitu, di belahan dunia lain. Kalau prinsip-prinsip seperti itu yang kita bangun, kita upayakan, maka saya sungguh yakin akan kekuatan gereja, kedahsyatan dampak dari kehadiran gereja, yaitu dunia akan percaya, dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu dulu 3 kunci atau 3 syarat atau 3 kiat untuk mewujudkan kesatuan di antara sesama tubuh Kristus. Yang pertama adalah pastikan posisimu. Apakah engkau sekedar orang Kristen, sekedar aktivis gereja, atau betul-betul engkau itu sudah ada di dalam Kristus, memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Dan yang kedua, pikiran saudara itu perlu dirombak. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata Paulus itu. Nah, pikiran yang sudah dirubahkan oleh Roh Kudus itu, mari kita bersama-sama menentukan apa fokus pelayanan. Bagaimana kita mengolahnya? Bagaimana kita melibatkan orang-orang lain? Siapa-siapa orang yang kita libatkan? Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu kita padukan, kita pikirkan bersama-sama, akhirnya kita mengambil satu kesepakatan,
Dan kalau itu tercapai, maka kita akan mulus untuk melangkah menuju kepada kesatuan. Dan yang ketiga adalah miliki tujuan yang sama. Ya, apa yang menjadi tujuan Kristus itu harus kita serap, lalu kita membuat tujuan untuk lokal-lokal kita. Ya, Ibu Heni di Amerika, Ibu Murni di Jerman, dan saya di Indonesia. Mari kita bergerak dengan tujuan yang sama untuk membawa bangsa-bangsa kepada Yesus Kristus. Saya percaya saudara, prinsip-prinsip ini tidak akan bisa dibantah oleh siapapun, karena ini adalah prinsip-prinsip yang sangat kuat terbangun dari dalam Alkitab. Karena itu mari kita terapkan ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap utuh di dalam kesatuan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kiranya 3 prinsip yang sudah kami dengar dan kami pahami pada malam ini, kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kesatuan yang kami harapkan itu dapat terwujud, bukan saja di dalam tim pelayanan kami, tetapi juga di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, dan terutama di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa Bapa, supaya firman-Mu ini dimateraikan oleh Roh Kudus dalam hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan hidup rukun satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Iya, terima kasih Pak Pendeta Daniel Palungan yang sudah membagikan sharing firman pada malam ini, hidup dalam kesatuan. Biarlah apa yang disampaikan bermanfaat dimanapun kita berada, baik di gereja, di pelayanan dimanapun, di pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan bangsa berbangsa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas sharing firman yang perenungan yang diberikan kepada kami. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi Tuhan kerinduan-Mu, di mana Engkaulah yang menjadi gembala agung, Engkaulah yang menjadi kepala atas gereja, dan kami yang melayani-Mu dari berbagai denominasi manapun, biarlah kami boleh satu hati, kami satu di dalam pelayanan, kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, penuh kasih mesra satu dengan yang lain, dalam pelayanan kami pribadi lepas pribadi. Kami punya satu tujuan, ketika kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bisa sehati sepikir, tujuan yang sama di dalam Tuhan Yesus, bagaimana memperlebar, memperluas kerajaan Tuhan. Dalam pelayanan kami mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah bagaimana jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Semua kami kerjakan, pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kami melakukannya seperti untuk Tuhan.
Biarlah hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dimanapun beliau dalam karunia-Nya sebagai pengajar, beliau mempunyai hati Tuhan yang sungguh besar, bagaimana pengharapan di dalam Engkau ketika Tuhan Yesus Kristus semua bisa mewujudkan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu, karena sesuai firman-Mu, ketika kami meninggikan, mengagungkan Engkau, Engkau sendiri yang akan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tidak ada kami yang hebat satu dengan yang lain, tetapi ketika kami menyadari, kami melayani sebagaimana Engkau datang melayani, begitupun kami untuk menjadi dianggap besar, kami pun harus menjadi seorang hamba. Jika kami mau dianggap tinggi, kami juga harus menjadi pelayan. Itulah yang membuat unity, agar dunia tahu, seperti Yohanes pasal 17 katakan, agar dunia tahu bahwa kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan, bagi kami terbatas, tapi ketika gereja demi gereja saling menyadari apa yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan, biarlah suara kenabian itu boleh menyentuh hati hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya, Tuhan, kerukunan dalam keluarga, Engkau Tuhan Yesus Kristus pelihara, dan biarlah Engkau perluas pelayanan hamba-Mu ini, sehingga boleh menjadi berkat, tidak saja bagi kami di Sema Adonai, tapi dimanapun Engkau mempercayakan hamba-Mu ini untuk Tuhan Yesus menyatakan isi hati-Mu, biarlah Tuhan pelayanan hamba-Mu ini boleh membawa dampak bagi gereja, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami yang adalah bangsa yang besar, tetapi kami anak-anak-Mu, sesuai firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami paling terkecil, tapi kami yakin dan percaya satu saat kami akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Itulah isi hati-Mu di Yesaya pasal 60 ayat 22. Kami lepaskan shalom-Mu atas bangsa kami. Kami lepaskan roh takut dan gentar akan Engkau bagi seluruh jajaran dari RT sampai presiden, kementerian dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan pembantu daripada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, dibantu dengan wakil presiden, dan biarlah di sisa Tuhan Yesus Kristus pemerintahan hamba-Mu Pak Jokowi, biarlah apa yang menjadi Tuhan Yesus visi misi yang sudah dan sedang berlangsung, biarlah terus Tuhan apa yang sedang dikerjakan boleh dapat diselesaikan dengan baik, dan semua bagi kemuliaan nama-Mu, dan bagi MPR DPR dalam nama-Mu Tuhan Yesus, baik DPR tingkat 2, tingkat 1, provinsi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, MPR DPR yang ada di Tuhan di Jakarta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh Tuhan dalam menjalankan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau partainya, tapi mereka benar-benar melakukannya untuk kepentingan bangsa yang besar ini, agar mereka yang sudah dipercayakan bisa Tuhan Yesus Kristus
membawa satu visi untuk mengontrol pemerintah, tetapi tidak untuk menekan, tapi untuk saling bekerja sama bagaimana goal dari bangsa kami untuk menjadi bangsa yang besar, sesuai juga firman-Mu. Kami yakin dan percaya itu boleh terjadi. Roh takut dan gentar akan Tuhan turun juga bagi TNI, Polri, dalam nama-Mu Tuhan Yesus terjadi. Dan bagi Tuhan Yesus Kristus perekonomian bangsa kami, biarlah Tuhan bangkitkan, munculkan anak-anak Tuhan yang boleh menjadi leader di dalam perekonomian di bangsa kami, juga di aspek-aspek lain. Biarlah muncul anak-anak-Mu yang boleh memimpin dan bekerja dengan penuh kasih, sehingga Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi Tuhan Yesus Kristus kerinduan daripada-Mu untuk anak-anak-Mu di segala lini boleh muncul, karena ini waktunya Tuhan. Daniel zaman akhir, Yusuf zaman akhir, Tuhan, Esther serta Deborah dan siapapun Tuhan Yesus Kristus boleh muncul saat ini sesuai dengan apa yang kami pelajari di dalam firman. Unity terjadi di bangsa kami juga, Tuhan. Dan bagi pemilu di 2024, siapapun presiden yang terpilih dengan wakil presiden, kami tahu semuanya tetap dalam under control kehendak-Mu, karena tidak ada satu pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu. Yang menjadi kerinduan kami tetap mengawal, biarlah orang-orang yang terpilih, anak bangsa yang terpilih adalah yang takut dan gentar akan Engkau, bisa menjalankan amanat sesuai dengan Pancasila dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga di mana kami berbangsa bernegara, dalam kami salah satunya adalah ketika kami beribadah, kami bebas, karena itulah yang sudah menjadi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dideklarasikan oleh pemimpin bangsa kami pada 17 Agustus 1945. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anggota dewan juga yang MPR DPR yang juga bertarung di 2024, biarlah orang-orang yang benar-benar mengasihi bangsa Indonesia yang boleh terpilih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang digunakan oleh masing-masing kandidat-kandidat Tuhan. Biarlah mereka boleh secara elegan dalam nama-Mu Tuhan Yesus untuk terpilih, bukan menggunakan segala cara, bahkan bisa Tuhan Yesus Kristus salib menyalib, bahkan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan, kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hamba secara pribadi, puji Tuhan, hamba pernah menjadi caleg, sehingga hamba mengerti dunia percalekan ini. Kalau tidak mempunyai iman, mereka bisa menggunakan segala cara. Dan biarlah Tuhan, bagi yang menang, mereka boleh menjalankan dengan baik amanat yang dipercayakan, dan bagi yang kalah, biarlah mereka kuat dalam menerima apapun yang dikehendaki oleh Engkau. Janganlah sampai mereka putus asa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan bagi gereja, sesuai Tuhan firman yang kami boleh dengar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Shalom-Mu turun atas gereja-gereja di pedesaan, di perkotaan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Unity terjadi baik di gereja-gereja yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, secara khusus yang ada di bangsa kami, bahkan antar gereja bangsa-bangsa Tuhan, bila
di WPA World Prayer Assembly 2012 boleh terjadi di bangsa kami, di mana berkumpul gereja-gereja dari seluruh dunia berdoa di bangsa kami, dan kami melihat itulah Tuhan, transformasi terjadi ketika bangsa-bangsa datang ke satu negara. Tuhan, itu akan membuat terobosan terjadi yang bagi kami dulu mustahil. Anak-anak Tuhan mencapai posisi-posisi yang penting dan menjadi baik di RT, di kelurahan, di bupati, kabupaten, kecamatan, provinsi, bahkan Tuhan, kami sudah melihat dalam nama-Mu Tuhan Yesus, posisi-posisi di kementerian pun saat ini anak-anak-Mu boleh menjabat semua karena itulah kuasa terobosan yang terjadi ketika bangsa-bangsa bersatu, di mana itu adalah anak-anak Tuhan bersatu, disitulah transformasi boleh terjadi, dan kami mengawal apa yang menjadi visi misi di mana kami ada untuk membuat kerajaan-Mu menjadi besar, bukan kerajaan-kerajaan kecil daripada gereja demi gereja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, unity itu goalnya adalah ketika kami meninggikan Engkau, banyak jiwa boleh dimenangkan bagimu. Kedarnya Bayot boleh bertobat dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan percepatan boleh terjadi bagi mereka, perlindungan-Mu yang sempurna terjadi bagi mereka, karena yang gereja besar siap menopang penginjilan bagi gereja-gereja kecil, dan Tuhan di gereja pun Tuhan, unity itu boleh terjalin, semua mengalahkan egonya, semua merendahkan diri dan mau bersatu, di mana kami melayani bukan untuk memperbesar keakuan kami, tetapi bagaimana kami melayani sebagaimana Engkau datang melayani, bukan untuk dilayani. Itulah yang menjadi Tuhan Yesus Kristus, konsep yang harus kami terima di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan unity itu Tuhan akan berdampak bagi goal jiwa-jiwa boleh penuh gereja demi gereja. Itulah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk Sema Adonai, bagi kami yang semua yang terlibat di dalamnya, serta narasumber-narasumber yang Engkau percayakan. Biarlah Tuhan dari manapun mereka, kuatkan Tuhan bagi kami juga yang terlibat di dalam, yang melayani mimbar, yang melayani multimedia, semua kami Tuhan unity, dan kami akan melihat goal jiwa-jiwa itu bagi kemuliaan nama-Mu boleh menjadi harapan yang dipercayakan kepada Sema Adonai itu terjadi. Dan bagi kami yang melayani-Mu, keluar masuk kami sungguh ada dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak akan kekurangan, kami akan masuk musim-musim yang baru, karena kami tahu ketika kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi keperluan kami. Biarlah Tuhan, kami serahkan Sema Adonai ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami serahkan juga Tuhan secara khusus Pak Pendeta Daniel Palungan yang menjadi gembala bagi ibadah online kami. Bapa, biarlah Engkau kuatkan beliau untuk terus menopang kami dan pelayanan beliau di gerejanya, di rumah tangganya, lebih-lebih lagi Tuhan Yesus Kristus, Engkau cover dan lindungi. Berkat-berkat tercurah dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan Bu Aling untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Hana.
Baik. Untuk share persembahannya, silakan Pak Petra. Belum full ya Pak, layarnya. Pak Petra, layarnya belum full ya. Sinyal. Salah ya dengan jaringan. Iya. Baik, saya akan bacakan saja, tapi tidak di-share ya, sebentar. Baik. Terima kasih untuk Pak Petra. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan persembahan bisa diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXXCXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh 20.000 menjadi 20007. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih Bu Aling, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Percayalah apa yang kita kerjakan ketika kita menabur, Tuhan akan membuat taburan kita tidaklah sia-sia karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita agar pekerjaan pelayanan dalam untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui berkat-berkat yang kita berikan kepada gereja itu akan membuat nama Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih, dan sebagai lagu penutup kami serahkan kepada Ibu Murni, Walau Seribu Rebah. Mungkin sinyal kah? Ya, karena menimbang waktu, kami persilakan Pak Pendeta Daniel Palungan untuk doa berkat untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kami persilakan Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Sekalipun ada kendala sana-sini, tetapi kami percaya Roh Tuhan sanggup menyambung yang terputus. Terutama firman Tuhan yang disampaikan pasti akan sampai dengan utuh kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, menguatkan kami, menuntun kami, supaya apapun yang akan kami kerjakan secara khusus dalam 1 minggu ke depan akan selalu berhasil sesuai dengan rencana kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertemuan kami minggu depan kiranya juga diatur oleh Tuhan, sehingga semua kami boleh hadir bersama-sama dan bahkan boleh membawa teman-teman yang lain, dan dengan demikian Sema Adonai akan lebih luas lagi, menjangkau lebih banyak orang.
Makasih Bapak, kami berdoa mengakhiri ibadah kami pada malam ini. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya doa berkat ini, berakhirlah ibadah online kita pada malam ini. Biarlah terus kita dengan setia melayani Tuhan, dimanapun kita berada. Percayalah apa yang boleh kita dengar dalam pelayanan online ini, di mana kita tahu kadang-kadang saudara-saudariku yang terkasih karena keterbatasan kesehatan tidak bisa ke ibadah onsite. Silakan memberitahukan teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama kami. Bahkan setiap hari, setiap pagi, renungan pagi juga dari jam 5.30, dari Senin sampai Sabtu, ada renungan setiap hari, dan pada hari Kamis ada pondok pujian Pondok Daud jam 6 sore. Terima kasih. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, kasih karunia Tuhan menyertai kita selalu. Haleluya. Amin.